Mengapa lutut harus lebih didahulukan ketimbang tangan dan kening saat seseorang hendak sujud? Bagaimana pula hubungan atau hikmah di balik gerakan sujud itu? Sahabat tafakur, pikiran teringat pada sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya pada saat hendak sujud, jangan seperti unta. Unta ketika hendak duduk, kaki depannya didahulukan ketimbang kaki belakangnya. Nah, jika kita mencoba merenungkan, ternyata lutut jauh lebih dekat pada tanah atau lantai. Tangan jauh lebih dekat jika dibanding dengan kening. Karenanya, ketika seseorang hendak sujud, maka tubuh yang paling dekat kepada tanah itulah yang harus didahulukan. Seandainya anggota tubuh yang paling jauh didahulukan, itu akan terjadi kecelakaan. Bisa diuji. Coba kita sujud, kening lebih dahulu bergerak menuju lantai. Sok pasti kening kita akan terasa sakit. Namun jika lutut terlebih dahulu, kemudian tangan bisa menyangga sehingga kening tidak akan celaka saat sampai di lantai. Sebaliknya, ketika gerakan kembali dari sujud, ternyata tidak lutut terlebih dahulu. Ini sebaliknya, kening lebih dahulu diangkat, kemudian tangan, baru kemudian lutut. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa dalam gerakan sholat ini, dari i'tidal ke sujud, lutut lebih dahulu, kemudian tangan, baru kening. Sementara gerakan dari sujud kembali ke berdiri, kening lebih dahulu, kemudian tangan, baru lutut. Nah, jika kita menarik realitas tersebut pada kehidupan sehari-hari, ini bisa jadi merupakan nasihat bagi kita. Hendaklah kita mendahulukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Mengakhirkan sesuatu juga sesuai dengan posisinya. Jika dalam sebuah urusan misalnya, kita mengadakan sebuah acara, baik itu rapat, pengajian, dan lain sebagainya, maka bisa jadi orang yang lebih dekat itu harus lebih dahulu datang hadir. Baru kemudian orang yang berada di pertengahan, disusul oleh orang yang jaraknya jauh ke tempat tersebut. Jangan sebaliknya. Pada acara itu malah orang yang jauh lebih dahulu datang ketimbang orang yang pertengahan dan orang yang berada di dekat tempat tersebut. Namun pada saat bubar, pada saat acara sudah selesai, maka yang harus keluar terlebih dahulu itu adalah orang yang jauh. Baru disusul pertengahan, baru disusul yang paling dekat. Kenapa? Karena ketika orang yang jauh lebih dahulu pada saat bubar, bisa jadi ia sampai ke rumahnya persis sama dengan orang yang di pertengahan. Nah, seperti tadi, ketika seseorang dari sujud kemudian ia bangkit untuk berdiri, walaupun kening paling pertama diangkat, kemudian tangan, kemudian lutut, tapi pada titik akhir itu sama-sama pada waktu bersamaan. Artinya kening, lutut, dan tangan itu walaupun bergeraknya berbeda, jeda waktunya berbeda, tapi kembali kepada posisi semula sama. Nah, ini harus menjadi nasihat bagi kita. Jangan sampai pada saat acara akan dimulai, ternyata orang yang jauh lebih dekat ke tempat tersebut malah ia datang belakangan. Ini barangkali seperti saat orang mau sujud, kening
lebih dahulu datang ketimbang lutut.